Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah mimpi. Si pemimpi ini melihat MQ ya. Kalau tidak salah, si pemimpi ini adalah orang dari negara Malaysia. Saya akan membaca secara umum dulu, secara menyeluruh dulu. Kemudian setelah saya mengerti maksud mimpinya seperti apa, akhirnya saya berani untuk mentakwilkannya. Jadi ceritanya si pemimpi ini menghubungi seseorang untuk menceritakan mimpinya. Jadi yang beliau tulis seperti ini ya. Sebenarnya saya telah melihat MQ di dalam mimpi semenjak awal tahun 2020 dan hinggalah sekarang alhamdulillah, begitu katanya. Lebih kurang 2 minggu yang lalu saya seperti menaiki sebuah kereta. Kereta itu adalah mobil. Jadi anggap aja ini adalah sebuah mobil ya. Jadi si pemimpi itu merasa bahwa dia sedang menaiki sebuah kendaraan berada di samping si pemandu kereta. Perjalanan saya menuju ke arah depan dan saya melihat MQ berjalan ke arah yang bertentangan. Ini bisa digambarkan bahwa si pemimpi ini sedang menempuh suatu jalan bersama dengan seseorang yang memandu dia. Karena dia duduk di sebelah pemandu kendaraan tersebut. Jadi si pemimpi sedang menempuh suatu jalan atau sedang menempuh suatu tindakan atau menempuh suatu intinya perjalanan lah. Dan di mana perjalanannya itu kalau dari gambaran saya ini perjalanannya lancar karena dia menaiki sebuah kendaraan dengan kecepatan yang lumayan tinggi ya. Maksudnya jika dibandingkan dengan sepeda biasa misalnya, sebuah kereta atau sebuah mobil itu kan suatu kendaraan yang bisa melaju dengan cepat. Nah, di gambaran tersebut ternyata si pemimpi melihat MQ berjalan berlawanan arah dengan dia dengan kondisi wajah tertunduk ke bawah dengan raut muka seperti dalam kedukaan. Ini kalau sedikit saya gambarkan, si pemimpi ini sudah mengambil suatu langkah dan dikomandoi oleh seseorang. Jadi seakan-akan dia itu mengikuti seseorang menuju ke suatu tempat. Dan ternyata perjalanannya itu lancar karena dia menaiki sebuah kendaraan yang seperti mobil. Sedangkan MQ itu digambarkan berjalan kaki dan tertunduk lesu dan berlawanan arah. Ini menggambarkan bahwa apa yang dilakukan MQ, apa yang sudah pernah dilakukan MQ itu gagal. Bahasa kasarnya itu seakan-akan gagal total, sehingga seakan-akan MQ itu merasa sedih dan hampir putus asa karena apa yang dia lakukan itu tidak membuahkan hasil. Di belakangnya ada Saiful dan seorang helper lain. Saiful memandang ke arah saya seperti ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saya cuma tersenyum ceria ke arahnya, lalu mimpi berakhir di situ. Ini sekali lagi digambarkan bahwa si pemimpi ini ceria, gembira. Berarti menggambarkan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh si pemimpi ini lancar-lancar saja. Sedangkan perjalanan yang ditempuh oleh MQ beserta helper lain termasuk Saiful itu gagal. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Momennya kapan? Ya wallahu alam ya. Nah, untuk selanjutnya ini masih ada satu mimpi lain ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Satu lagi mimpi yang ingin saya kongsikan ketika berlaku perpecahan helper semasa tahun 2022. Sebenarnya saya tidak pernah mengetahui punca berlakunya konflik ini sehingga selepas menonton video-video Kang Diki semenjak lebih 1 bulan yang lalu tentang perkara yang sebenar. Saya sekadar mengikuti arahan MQ dan para admin tanpa mengetahui apa-apa. Jadi dia ini berarti mungkin ada di grupnya helper di Malaysia dan mengikuti apa aja yang dilakukan oleh MQ. MQ minta A, dia ya A gitu kan. Jadi MQ dan adminnya misalnya meminta suatu A, dia ngikut aja sesuai arahan. Tapi ternyata di mimpi tadi kan ada gambaran sebenarnya yang dijalani oleh MQ beserta helper-helper lain itu gagal. Ini kita coba baca mimpinya ya. Di dalam mimpi tahun 2022 itu, saya seperti berada di sebuah bilik yang agak besar. Bilik itu berbentuk seperti bulatan dan ada beberapa katil di dalamnya. Bilik itu adalah suatu ruangan ya.
Dan katil itu adalah suatu tempat tidur, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dalam 4 atau 5 katil, bilik itu sangat bersih dan cukup selasa. Pintu bilik seperti sedikit terbuka dan saya memilih katil yang tidak bertentangan dengan pintu bilik sebab saya inginkan privasi supaya sesiapa yang lalu lalang tidak terus melihat ke arah saya. Bersebelahan katil saya ada katil seorang wanita muda dan kami berkongsi makanan bersama-sama. Katil-katil lain masih kosong dan masih tiada orang yang mendudukinya. Nah, kalau saya baca di sini itu seakan-akan menggambarkan bahwa dia itu memang ada di dalam suatu tempat atau di dalam suatu organisasi di mana dia itu berhubungan dengan orang lain. Nah, gambarannya dia itu berkongsi makanan. Berarti hubungannya dia dengan orang-orang lain di dalam tempat tersebut itu baik. Hubungannya baik. Jadi sampai makan barengan, makan bersama-sama, tempat tidurnya bersebelahan dan sebagainya. Tidak ada masalah dalam hubungan sosial antara dia dengan orang-orang lain. Kemudian saya tiba-tiba berada di sebuah bilik yang agak kecil. Tiada sebarang perabot di dalamnya dan di situ saya melihat MK duduk bersendirian dalam keadaan yang sangat sedih. Kesedihannya membuatkan saya sedikit takut dan bimbang dengan keadaannya. Jadi setelah kita mendapatkan gambaran tentang ruangannya dia, tentang organisasinya dia atau tentang kondisinya dia, di mana dia itu ada temannya, ada tempat tidurnya, di sebelahnya itu ada orangnya, kemudian dia itu berbagi makanan, kemudian seakan-akan di depan biliknya itu juga ada air yang besar dan sangat bersih. Itu kan gambaran awal, itu kan menunjukkan bahwa kehidupannya dia itu baik, normal, dan hubungan sosialnya itu baik. Kemudian tiba-tiba dia itu melihat ada suatu ruangan lain di depannya, ternyata ada MK di situ. MK duduk bersendirian dalam keadaan sedih. Kesedihannya membuatkan saya sedikit takut dan bimbang dengan keadaannya. Jadi melihat MK itu seakan-akan seperti orang yang hampir putus asa ya. Saya melihat di luar sana ada seorang lelaki menjual ayam goreng. Saya terus mendapatkan seketul ayam goreng tersebut dan memberikan kepada MK. Tetapi beliau seperti tidak menghiraukan kehadiran saya karena masih dalam keadaan sedih yang amat sangat. Mimpi berakhir di situ. Jadi gambaran kedua ini itu ingin menunjukkan kita kondisi MK di mimpi ini ya. Di mana MK itu benar-benar seperti terpuruk, benar-benar merasa apa yang sudah dia lakukan, tugas-tugas yang dia lakukan itu tidak berhasil. Seperti kita ketahui bersama, tugas MK selama ini itu adalah menyebarkan mimpi. Menyebarkan mimpi ke seluruh dunia, tapi memang beberapa waktu yang lalu ada kajian dari Kang Diki itu memang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan MK itu gagal, termasuk menyebarkan mimpinya di Indonesia. Nah, di sini ada gambaran MK itu di satu ruangan tersendiri dan dia itu sangat terpukul sekali. Ini menggambarkan bahwa MK itu benar-benar sudah hampir putus asa. Sudah merasa sangat gagal sekali dengan pekerjaan apa yang dia lakukan. Sampai-sampai dia itu seakan-akan dia itu malas untuk berhubungan dengan dunia luar. Sampai dia itu makan pun malas karena merasa gagal itu tadi. Nah, kondisi seperti ini itu mengingatkan kita akan mimpinya MK itu sendiri, di mana di beberapa mimpinya MK itu ada keterangan dari mimpinya MK bahwa dia itu gagal dalam menjalankan tugas, merasa tugas yang diberikan oleh Allah kepada dia itu sangat berat sekali bagi MK. Nah, di situ momen itu adalah mimpi terkait MK mau pergi ke sekolah yang menakjubkan dan juga di mana mimpi MK mau mencari rumahnya Nabi Muhammad SAW yang dalam perjalanannya mampir ke rumahnya Ibrahim. Jadi kalau gambaran saya, mimpi yang saat ini kita bacakan bersama-sama itu adalah gambaran Qasim di mana dia itu masih belum menuju ke Tanah Uzlah. Kondisi MK merasa gagal dalam pekerjaannya, momen dimana dia itu sebelum menuju ke Tanah Uzlah. Kalau dari mimpi yang sekolah yang mengagumkan, itu nanti MK akan mendapatkan suatu mimpi di mana mimpi itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan
posisi lokasi yang seharusnya dituju oleh MQ. Dan di mimpi kedua juga yang di mana dia itu sedang menuju ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia mampir ke rumahnya Ibrahim. Jadi mari kita doa bersama untuk kebaikan kita bersama. Semoga memang setelah ini MQ itu benar-benar akan menuju ke tanah uzlah, sehingga takdir-takdir yang memang sudah ditetapkan untuk MQ ini bisa segera terwujud. Demikian dari saya, semoga ini bisa membantu dan bisa memberikan gambaran terkait apa yang akan kita lakukan ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.